Hengki, Hengki. Pak Hengki. Oke. Ya. Silakan. Ini udah di sini ya? Ya tadi saya kelewatan pas dapat ordernya, jadinya muter dulu. Ya, silakan. Tadi saya mau telepon biar saya nyusulin. Oh gitu. Sip. Ini keren banget helmnya. Alhamdulillah. Kalau bisa membuat customer lebih nyaman, saya ikut senang juga. Tujuannya ke Elite Club ya? Iya, belakang pas fest. Oke, sip. Sedang buru-buru atau biasa aja Pak Hengki? Boleh agak buru-buru dikit. Kalau memungkinkan lebih cepat ya? Iya. Oke, sip. Kita lewat stasiun Sudirman ya? Iya, betul. Biasanya saya lewat situ. Situ ya? Kolong jembatan. Oke. Tinggal lurus. Oke. Selama naik ojek ini yang keberapa kali nih Pak Hengki dapat driver helmnya kayak gini? Baru pertama nih. Baru pertama ini. Iya. Oke. Ini YouTuber ya? Iya, sambilan Pak. Mantap. Baru-baru mulai nih. Jadi saya follow Ada kameranya nih, tuh. Ada Pasti YouTube. saya follow nih. Oke. Dan saya sebenarnya sangat membutuhkan kritikus gitu Pak.
Oh, Ya, ah, dan saya nggak bisa. oh itu nggak bisa sebagai Bagi saya penonton udah- aja gitu ya. Iya lah. Oke. Sebenarnya saya membuat konten yang tujuannya itu lebih pengen ke arah edukatif gitu, Pak. Oh. Soal apa perjalanan gini atau penumpang atau apa? Enggak. Kalau itu kan kayaknya udah mainstream banget ya. Oh gitu. Nah, kalau saya memang bikin kontennya ke depannya saya ingin membahas isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan umum, Pak. Oh. Saya senang membahas suatu masalah, Ah. mendengarkan banyak pendapat dari banyak orang gitu. Oh. Ya, yang nantinya saya ingin membiasakan sebanyak mungkin orang agar terbiasa untuk berdialektika, gitu. Berdebat tanpa emosi, kita mencari solusi bersama. Luar biasa deh. Oke, terima kasih. Saya anggap itu sebagai pujian. Karena bangsa kita sangat membutuhkan yang seperti itu, Pak, kebiasaan gitu. Jadi Iya, kalau saya ada setuju. berita-berita yang pro dan kontra, kita harus lebih rasional lagi dalam menilai, Iya. gitu. Bukannya emosional gitu. opsinya harus ini ya, banyak arah ya. Itu dia. Jangan sampai kita melihat suatu masalah hanya dari pemikiran kita aja. Jadi Iya. semakin banyak informasi atau pendapat yang kita tampung, kan semakin banyak tuh opsi yang bisa kita pilih ya. Iya betul. Jadi kita memilih dari beberapa banyak pendapat itu yang paling tepat nih, yang paling Ya, Eh, paling kita percaya juga kali ya. itu dia yang paling sesuai dengan fakta. Dengan sesuai kita ya. Dan kalaupun semuanya sesuai fakta, kita pilih yang resikonya Sesuai. lebih kecil, yang Iya. yang efek negatifnya lebih kecil gitu, Iya. yang lebih bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang kan gitu ya. Waduh. Aduh berat nih. Waduh berat ya bahasannya. Tapi ya edukatif kayak gini mesti banyakkan orang yang begini sih. Aduh, saya juga berharap begitu. Dan makanya tuh saya lebih mengharapkan kritik dan saran seperti tadi ataupun orang yang mungkin memulai konsep yang sama seperti saya nih dibandingkan sekedar like gitu ya. Iya, iya. Ataupun ini nah gitu. Makanya saya sering bilang ke banyak penonton ataupun customer nih, Pak, lagi bikin konten. Iya. Tujuan utama saya buat konten itu bukan uang gitu. Oh, Ya, melainkan membawa awareness. ya menjadi inspirasi atau menjadi pelopor gitu biar supaya semakin banyak masyarakat yang berpikirnya lebih kritis gitu. Iya, perlu itu. Sekarang Nah. banyak fanatisme kalau saya lihat. Itu dia, Pak. Kita lebih menilai sesuatu hanya dari subjeknya gitu. Iya. Bukan dari objeknya atau perilakunya. Iya. Kadang-kadang karena kita udah dari sejak awal suka dengan seseorang, Iya. iya perilaku apapun tentang yang dilakukan seorang itu udah pasti bener gitu Iya, kan. iya. Seharusnya kan objektif. Betul. Begitupun sebaliknya, kalau kita sudah membenci seseorang, Jangan dibenci semua. iya, kalaupun dia berbuat yang baik ya kita harus apresiasi juga kan. Iya, setuju. Itu yang sebenarnya harus dikembangkan. Iya, iya. Tapi Pak Hengki sangat mengerti apa yang saya ucapkan. Wah, luar biasa. Iya, iya. Agak-agak jarang juga yang Saya saya sedang nonton YouTube yang membahas isu-isu, nonton aja. oke, mantap. Jadi kita kalau ada sering nonton tentang diskusi atau debat, kita jadi terbiasa gitu, Pak ya. Dengan perbedaan pendapat gitu. Iya. Dan debat itu bukan hal yang negatif, Betul sih. sangat positif gitu. Iya. Hanya saya yang Kebanyakan di sini jadi tarik urat. iya, yang membuat debat itu kehilangan esensinya adalah Ya. menjadikan debat itu sebagai transaksional. Iya. Karena memang ada kepentingan di situ, jadinya mati-matian bela-belain itu walaupun Iya. sebenarnya pendapatnya salah. Ataupun yang kedua, debat dijadikan ajang untuk membuktikan atau menunjukkan kepintaran gitu. Iya, Ya- betul. Jadi sewaktu-waktu argumennya lemah, Ah, dia akan cenderung defensif Iya. karena dia khawatir akan dinilai bodoh gitu. Iya. Karena memang niat awalnya udah salah. atau sampai jadi ad hominem. Ad hominem. Ya, atau apa menyerang fisik atau apa gitu. Ah, iya itu salah satu trik Iya, freak. trik logical fallacy itu jadinya
supaya dia nggak kalah debat, jadinya mengalihkan, gitu kan. Ya. Iya, salah. Wah, Kayaknya makasih. kuliahnya politik nih. Banyak orang yang bilang saya kuliah politik, saya kuliah psikologi gitu. Padahal saya hanya SMK kok. Oh, SMK aja, pendidikan terakhir. Cuman saya orang yang haus akan ilmu pengetahuan. iya, bagus Mas. Apalagi yang berkaitan dengan kepentingan umum gitu. Dan saya ingin menjadi contoh kalau pendidikan formal itu ya memang penting tapi bukan hal yang terpenting gitu. Iya, betul. Ya, Jam terbang juga ada. ya kalau dibilang lebih bagus ada, ya bagus. Tapi kalaupun nggak ada, kita bisa mencari dari jalan lain gitu kan. Iya. Makasih banyak Wah Hengki ya. Kalau saya upload video ini keberatan. Waduh, saya malu sih. Aduh, kok malu? Saya nggak masalah sih. Nggak masalah ya. Caranya. Oke. Cuman saya malu ya muka saya. Wah, enggak begitu. Justru bagus kok itu. Ya, hati-hati pelan-pelan. Ya. Makasih banyak ya. Wah, Terima Hengki. kasih. Nanti boleh dikasih tahu saya. Wah, nama channelnya Channelnya. Sensitive Human. Ya, PPE atau F? pakai V. E. Jangan English. Ya, makasih ya, Pak.